Hai, saya Beatrix Ana Maria Rahwarin, dosen pada Politeknik Pertanian Yasanto Merauke, program studi budidaya tanaman pangan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan atau menggambarkan tentang penelitian yang sudah saya lakukan sebagai salah satu implementasi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengembangan sistem pertanian terpadu atau SITANDU sebagai solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal Papua di Kampung Wapeko, Distrik Korik, Kabupaten Merauke. Ini penjelasan tentang SITANDU untuk bisa dipahami lebih baik. Sebelum mengikuti terus video saya bisa dibaca. Lalu mengapa saya mengambil penelitian ini, karena melihat situasi ekonomi masyarakat terutama ya, bagian juga dari evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Santo Antonius Merauke yang menjadi implementer dalam kerjasama dengan investor PT Medco. Ini dua program yang dilakukan. Program besarnya itu program penguatan kapasitas pemerintahan kampung dan program penguatan kapasitas ekonomi dan mata pencarian masyarakat. Yang program pertama dalam bentuk pelatihan terutama untuk peningkatan SDM aparatur kampung. Program yang kedua ini difokuskan kepada penguatan kapasitas ekonomi dan mata pencarian dalam bentuk pengembangan pertanian terpadu mulai dari budidaya sampai pemasaran. Ini poin rumusan masalahnya. Penelitian ini juga akan menjadi dasar hasil penelitian ini untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam program kerjasama ini. Ini tujuan penelitiannya ada 3: menganalisis implementasi program pengembangan sistem pertanian terpadu di Kampung Wapeko untuk mencapai tujuan program, menganalisis hasil yang dicapai dalam hal produksi pertanian dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan SITANDU, dan yang ketiga itu menyusun alternatif strategi pengembangan sistem pertanian terpadu dalam mewujudkan pola nafkah masyarakat lokal secara berkelanjutan. Ada 2 manfaat dari penelitian, pikir bisa dibaca saja, manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Ini metode penelitiannya, ada pendekatan dan jenis ya, kita menggali fakta, data dan informasi menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumennya kuantitatif. Penggalian data kualitatif itu dengan wawancara mendalam, sedangkan data kuantitatif itu melalui survei, mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Waktu dan tempat penelitiannya bulan Januari, atau selama 6 bulan Januari sampai Juli 2018 di Kampung Wapeko, Distrik Korik, Kabupaten Merauke. Ini prosedur pengumpulan datanya itu sasarannya 25 KK masyarakat asli Papua dan stakeholder yang ada di kampung. Untuk teknik analisis datanya itu untuk 3 tujuan itu digunakan 3 teknik analisis data. Analisis untuk menjawab tujuan pertama, analisis yang dilakukan adalah deskriptif dalam bentuk deskripsi secara sistematis tentang proses implementasi program dan kegiatan yang dijalankan oleh Yasanto terkait SITANDU. Hasilnya berupa gambaran tentang tahapan proses
dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program. Untuk tujuan kedua itu dilakukan analisis usaha tani dengan dalam bentuk perhitungan biaya tetap, biaya variabel, nilai penerimaan, dan nilai pendapatan usaha tani yang diperoleh rumah tangga melalui program Sitandu yang sudah dijalankan. Untuk menjawab tujuan ketiga itu dilakukan dengan analisis SWOT. Ini gambaran hasil yang sudah dilakukan Yasanto dengan kerjasama dengan perusahaan investor. Fokus di program tadi, 2 program besar ini fokus di program penguatan kapasitas ekonomi dan mata pencarian masyarakat. Sudah dilakukan kegiatan pelatihan dengan tiap peserta pelatihan itu 25 orang. Ada bisa dilihat di sini hasilnya. Ini hal-hal yang sudah dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Jadi ada baseline, laporan baseline yang menggambarkan kondisi awal atau 0 point. Kenapa penting? Ini akan jadi dasar untuk melihat keberhasilan atau mengukur keberhasilan program ke depan. Ini hal-hal yang mendasari kenapa kegiatan Sitandu menjadi pilihan ya, jadi pilihan masyarakat. Ada proses yang dijalankan sampai mendapatkan pilihan itu, sehingga ini menjadi penting. Nah, setelah program ini berjalan kurang lebih 1 tahun, kita ingin melihat hasilnya yang tadi sudah saya singgung di depan, supaya bisa mengambil langkah-langkah tindak lanjut. Oke. Nah, ini dalam bentuk tabel kita bisa lihat sebelum pelaksanaan program itu ada mata pencarian dalam masyarakat ada 6, tetapi ada yang hanya bertani, ada yang bertani dengan beternak, ada tani dengan nelayan, ada yang hanya nelayan, ada yang hanya cinsuk kayu, dan juga ada yang hanya karyawan swasta. Yang ini bisa dilihat pendapatannya. Ini kesimpulan dari tabel tadi. Kita lihat di poin keempat ini sebagai bahwa mata pencarian sebagai petani itu masih yang utama. Lalu juga ada yang dikolaborasikan tadi dengan ternak, nelayan, dan berburu. Tapi hasilnya masih sedikit ya, kurang cukup, karena cuma sekitar 200.000 minimal itu, walaupun sampai 3.550.000. Nah, ini setelah pelaksanaan program, pekerjaannya sudah mulai bervariasi. Jadi tadi kan ada tani saja, nelayan saja. Sekarang tani, nelayan, tani, ternak, nelayan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dilakukan atau mata pencarian yang dilakukan oleh 1 orang. Ini kita bisa lihat kesimpulannya. Jadi ada perubahan pola nafkahnya ya, dari tabel yang tadi kita sudah lihat. Ini kita bisa lihat hasil yang sudah didapatkan. Ada yang itu paling tinggi dari meramu hasil hutan ya. Ada yang memang karena karyawan gaji rutin. Kalau sebagai nelayan, petani, dan peternak, kalau masing-masing itu nilainya kecil, tapi ketika ini dikolaborasikan itu nilainya cukup besar, bisa dilihat di sini. Ini kesimpulan dari hasil-hasil tadi, juga bisa dilihat di sini, jelas ada perubahannya. Ini hampir semua responden itu melakukan usaha pertaniannya, 23 orang yang tadinya sedikit. Nah, untuk rencana pengembangan itu digunakan metode SWOT. Ini sudah kita pilah mana kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, sehingga hasilnya
bisa dilihat sini ada alternatifnya, penguatan pengembangan program penurunan variasi varietas tanaman maupun jenis ternak. Lalu intensifkan kegiatan meramu pada musim kering, tapi juga menyediakan pasar dan penampung. Lalu mendorong keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil baik dari program Sitandu maupun meramu agar bisa menjadi lebih produktif dan meningkat pola nafkahnya sebagai pemeran utama dalam pemasaran hasil. Ini kesimpulan, bisa dilihat ada program gimana program kerjasamanya, gimana mendorong Sitandunya dan pengembangan Sitandu ke depan. Ini saran baik kepada Yayasan sebagai pengelola programnya, juga kepada perusahaan sebagai investor yang berusaha di tempat situ, juga kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat lokal yang sebagai penerima manfaat. Pikir cukup jelas, bisa dilihat. Nah, ini situasi di Kampung Wapeko sendiri pada saat penelitian. Bisa dilihat ada wawancara langsung dengan responden baik dari kepala kampung, masyarakat maupun penampung. Ini situasi kampungnya di saat musim kering. Pada musim hujan akan menjadi rawa. Terima kasih, semoga bermanfaat.